Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 1. Sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan setelah kalian belajar nanti, kalian akan tahu bagaimana sih cara menemukan gagasan pokok. Terus kalian juga akan tahu bagaimana sih sikap kalian kepada keberagaman yang ada di Indonesia? Apakah kita menghormatinya? Apakah kita boleh mencelanya? Seperti itu. Dan selanjutnya kalian akan tahu bagaimana menghasilkan bunyi yang lebih keras. Menghasilkan bunyi dari beberapa alat musik daerah tentunya ya, yang ada di Indonesia. Kalian bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, budaya, dan lain sebagainya. Namun semuanya tetap dalam wadah satu NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, karena itu adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita. Jadi kita wajib untuk mensyukurinya. Kita lanjut teks bacaan Pawai Budaya. Nah, sekarang kita akan membaca teks bacaan Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini, mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, kalimat inti dalam paragraf ini adalah bahwa pawai budaya sangat menarik bagi Kampung Babakan. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah inti yang dibahas dalam paragraf tersebut, yang menjadi pokok bahasan yang dibahas dalam paragraf tersebut. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian yang menjelaskan tentang gagasan tersebut atau tambahan informasi tentang gagasan pokok. Untuk menemukan gagasan pokok, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus membaca paragraf tersebut dengan seksama, dengan cermat dari awal sampai akhir paragraf. Nah, yang kedua, temukan kalimat utamanya. Nah, kalimat utama adalah apa yang dibahas dalam paragraf tersebut. Kemudian, selanjutnya adalah temukan unsur inti dari kalimat tersebut. Unsur inti dari kalimat utama tersebut. Nah, unsur inti biasanya memiliki subjek dan predikat. Nah, unsur inti inilah yang merupakan gagasan pokok dari sebuah paragraf. Dari bacaan yang kita baca tadi, yaitu dari paragraf pertama bacaan Pawai Budaya, kita menemukan bahwa kalimat utamanya terdapat di awal kalimat, yaitu bahwa awal paragraf maksud saya, yaitu Pawai Budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, untuk menemukan gagasan pokok, kita harus menemukan unsur inti dari kalimat utama tersebut. Jadi, unsur intinya itu biasanya mengandung subjek dan predikat, yaitu Pawai Budaya sebagai subjek dan predikatnya adalah menarik. Jadi, unsur intinya adalah Pawai Budaya sangat menarik. Selanjutnya, untuk paragraf 2 dan seterusnya, yaitu 2-5, cobalah kalian cari sendiri apa kalimat utama dalam paragraf tersebut. Kemudian kalian tentukan apa sih gagasan pokok atau gagasan inti dalam kalimat tersebut. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman, mulai dari suku budaya, tarian daerah, makanan khas daerah, pakaian adat daerah, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, pasti kalian memiliki teman yang berbeda suku dengan kalian. Kemudian pasti mereka juga memiliki bahasa daerah yang berbeda. Nah, bagaimana sikap kita terhadap perbedaan tersebut? Apakah kita boleh membeda-bedakan teman yang berbeda agama atau berbeda suku? Tentu saja tidak. Bagaimanakah sikap kita terhadap keberagaman tersebut? Sikap yang tepat dengan adanya keberagaman itu adalah kita harus menghargai. Nah, berikut adalah contoh sikap yang menghargai keberagaman. Yang pertama, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Jadi, kita harus berteman kepada siapa saja. Walaupun kita berbeda suku, kita berbeda agama, dan kita berbeda asal daerahnya. Nah, selanjutnya kita harus menghormati orang lain yang berbeda keyakinan. Misalnya nih, ada tetangga kalian yang beragama Buddha sedang merayakan hari rayanya, maka kita harus menghormatinya. Kita tidak boleh menjelek-jelekannya, kita tidak boleh mengoloknya.
atau kita tidak boleh mengganggunya. Selanjutnya, kita selalu berlaku sopan dan bertutur santun kepada orang yang berbeda. Walaupun mungkin dialeknya atau logatnya berbeda, tapi kita tidak boleh mengejeknya. Kita harus tetap sopan dan santun terhadap orang tersebut. Selanjutnya, kita memberi apresiasi atau menghargai keberagaman itu. Misalnya nih, ada kawan kalian yang memiliki tarian daerahnya, kita harus mengapresiasi tersebut. Kita tidak boleh mengolok-oloknya, tidak boleh menjelek-jelekannya, dan membanding-bandingkannya dengan budaya kita. Dan selanjutnya, kita harus yakin bahwa dengan adanya keberagaman itu memberi banyak manfaat pada negara kita, sehingga negara kita kaya akan budaya. Negara kita bisa menjadi terkenal di mancanegara dengan kebudayaannya. Negara kita bersatu dalam keberagaman itu, bersatu dalam semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dengan Bhinneka Tunggal Ika ini kita akan bersatu. Lalu apakah sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Nah, itu akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Salah satu keberagaman yang ada di Indonesia adalah alat musik daerah. Jadi di Indonesia itu memiliki banyak sekali alat musik daerah, mulai dari Aceh sampai ke Papua. Salah satu contohnya adalah ada angklung. Angklung ini alat musik daerah yang berasal dari Jawa Barat. Nah, dia dimainkan dengan cara digoyangkan. Kemudian ada sapek. Sapek itu dari suku Dayak, yaitu dari Kalimantan. Kemudian ada sapek tadi dimainkan dengan cara dipetik. Kemudian ada saluang. Saluang dimainkan dengan cara ditiup. Alat-alat musik itu ketika dimainkan, baik itu ditiup, dipukul, digoyangkan, atau dipetik, ia akan menghasilkan bunyi atau suara. Nah, mengapa alat musik itu bisa menghasilkan bunyi? Karena ketika dimainkan, alat musik itu menghasilkan getaran. Nah, getaran inilah yang menghasilkan bunyi. Nah, karena alat musik ini menghasilkan bunyi, maka alat musik ini disebut dengan sumber bunyi. Dan apapun benda yang menghasilkan bunyi biasanya disebut dengan sumber bunyi. Lalu bagaimana caranya menghasilkan bunyi yang lebih keras? Yaitu dengan cara memperbanyak getaran. Karena getaran merupakan sumber bunyi, jadi apabila getaran yang diperbanyak, maka bunyinya akan semakin keras. Nah, jumlah getaran dalam 1 detik ini disebut dengan frekuensi. Jadi frekuensi itu adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang keberagaman budaya yang ada di negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, kita tadi juga udah belajar bagaimana cara menemukan gagasan pokok atau gagasan inti, yaitu dengan cara pertama kita harus membaca paragraf tersebut, kemudian kita harus menemukan kalimat utama, kemudian kita mencari unsur inti dari kalimat utama tersebut. Karena unsur inti dari kalimat utama tersebut adalah gagasan pokok atau gagasan utama pada paragraf tersebut. Nah, selanjutnya kita juga udah belajar beberapa alat musik yang ada di Indonesia. Itu alat musik daerah yang dimainkan dengan cara macam-macam nih. Ada yang digoyang, ada yang dipukul, ada yang dipetik, kemudian ada juga yang ditiup. Nah, alat musik tadi menghasilkan bunyi. Nah, kita juga udah belajar bahwa bunyi dihasilkan dari getaran. Dan semakin banyak getarannya, maka semakin besar, semakin keras suara yang dihasilkan. Ya, sekian pelajaran kita hari ini, semoga dapat dipahami. Tetap belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.